Oke, saya buka tanya jawab. Silakan, ada yang mau ditanya nggak? Bagaimana memasarkan produk? Silakan. Halo, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rian di channel YouTube kesayangan kita, Pahala Kita Ekspor. Untuk materinya bisa dilihat di atas ini di https://eksporkita.id. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita langsung bahas materinya. Selamat menyaksikan. Ya, oke. Sekarang kita mulai ya. Udah jam 2.12. Oke, kita masuk sesuai dengan undangan flyer. Memasarkan produk ya. Ini bagian yang sering ditanya, Pak, bagaimana sih Pak dapetin pembeli luar negeri memasarkan produk? Ya, ini dia. Kita mulai ya. Pertama, nah ini penting nih. Kelihatan ya. Nah, yang pertama, usahakan 10 item minimal produk yang kita jual. Nah, ini penting ya. Jadi seperti Tomelani, produk yang di tangan, oke, tambahin lagi. Usahakan 10 produk. Kalau bisa, dari kategori yang berbeda-beda. Jadi kalau contoh selai, umpamanya kita nawarin selai kacang, selai stroberi, selai A, B, C, itu masih kategori 1 ya. Cari kategori seperti yang saya sampaikan, umpamanya dia jual benang, kategori benang, dia jual sabun, kategori sabun, dia jual steel scrap, kategori steel. Usahakan beda-beda kategorinya. Nomor 2. Nah, ini nomor 2 penting ya. Selalu register di pahalakita.com. Jadi kalau yang belum register, segera register. Kalau tidak mengerti, gunakan hari demi hari ya. Karena IT bisa bantu ya. Usahakan setelah kita register di e-commerce ya, next-nya kita register di e-commerce internasional seperti EC21, EC Plaza, Trade yang bisa-bisa ya. Karena ada juga e-commerce yang tidak bisa kita register display, contohnya Alibaba nggak bisa, ada juga Trade India nggak bisa, Go Worldwide nggak bisa. Nah, e-commerce Pahala kita bisa register, kita bisa display 3 gratis, free pertama, kedua gratis, ketiga gratis, baru keempat diminta pembayaran 500.000 setahun. Ya, ingat ya. Nah, ini penting nih, fungsi KBRI dan kedubes asing. Saya sering katakan bahwa saya dapat order itu pertama dari kedubes Malaysia. Jadi kalian juga pergi ke kedubes asing. Maksudnya bukan pergi datang ya, tapi by email. Sekarang kan social distancing. Jadi kirim company profile kita ke KBRI, juga ke kedubes asing. Jadi kalau Pak Sodikin itu produknya apa, kirim supaya mereka tahu. Masalahnya kenapa order itu kurang datang? Karena nggak ada yang tahu Pak Sodikin ini produksinya apa sih. Jadi Pak Sodikin itu harus rajin-rajin menawarkan barang. Ya. Nomor 4, nah ini penting nih. Usahakan 3 jam per hari kita bekerja di depan komputer. Ya. Kalau Anda punya toko, Anda masuk jam 9, tutup tokonya jam 4. Berapa jam tuh? 8 jam. Nah, karena ini adalah usaha, usahanya itu, toko kita itu sebetulnya di depan komputer. Maka Anda harus rajin-rajin duduk depan komputer. Sama ya, kalau Anda punya mall, punya toko di mall, Anda bukanya jam berapa? Jam 10, tutupnya jam berapa? Jam 7. Itu usaha. Punya mall, toko di mall. Nah, mall kita itu semuanya ada di komputer. Makanya usahakan kita duduk menghadap komputer itu 3-5 jam per hari. Ya Pak Sodikin ya. Kalau kita punya toko, kita pagi datang, pulang sore. Nah, toko kita itu di komputer. Jadi kita harus standby terus di komputer. Ya, nomor 4 begitu. Pokoknya kita harus ikut ke webinar, kita harus fokus kirim penawaran-penawaran. Nah, itu maksudnya kerjanya kita depan komputer. Jadi gunakan
e-commerce sebagai sarana untuk kenalan dengan orang lain. Jadi ingat ya, jadi kita itu udah masuk ke dunianya, Pak. Dunianya itu apa? Orang pembeli, penjual adanya di e-commerce. Jadi kalau kita mau dapat pembeli, mau memasarkan produk, ya kita harus sering-sering ke e-commerce. Udah di situ emang dunianya. Sering-sering kita pergi ke Google. Ya, jadi di sini saya sampaikan kita harus kasih penawaran. Nah, ini penting nih ya. Kalau kita kasih penawaran, nomor 5 nih, ya, jangan kasih penawaran 2 produk dalam 1 email, itu penting. 1 email, 1 produk. Ingat ya, karena kalian boleh kirim hari ini 5 penawaran, tapi 5 email. Jangan dalam 1 email, itu penting. Gitu. Kenapa? Supaya mereka tahu bahwa kita di bidang itu. Kalau kalian kirim, Pak, saya jual pisang, saya juga jual besi, saya juga jual kayu dalam 1 email, dia juga bilang, ini jualan pisang apa jual kayu sih? Nah, soalnya beda kategori kan. Jadi kalau mau kasih penawaran, jual pisang aja atau jual kayu. Jadi oh ini supplier kayu rupanya gitu ya. Oke, next. Nah, jadi gini ya. Ini kita juga harus terlatih ya. Kalau kita mengirim penawaran, kirim berdasarkan kategori yang tetap ya. Mohon kirim 20 kali email per hari. Jadi ingat ya. Kita itu mau memasarkan produk. Masalahnya nggak ada yang kenal kita, makanya kita tuh masuk ke dunia internet tuh supaya dikenal orang. Ya, pertama kalau umpamanya bidangnya bidang makanan, berarti kategorinya harus food. Kirim ke situ, jangan ada makanan, kirimnya ke dunia furniture. Ya nggak ada yang beli, harus dilihat kategorinya. Ya. Terus kedua, 1 hari usahakan 20 kali email. Kalau saya per hari 5. Ya, Pak Sodikin, ya kalau masih muda begini mah, kalau lihat dari janggutnya, maisnya, ya kalau bisa 30 email lah per hari. Ya, Pak Sodikin, per hari, Pak Sodikin, bukan per minggu. Ya. Nah, ini yang 7 penting nih. Ya, Pak. Follow up sampai tuntas. Kalau mereka tidak mau, jangan diperpanjang komunikasinya. Katakan oke dan thanks. Ini penting ya. Jadi kalau dia bilang I don't interested with your good, atau I don't buy yarn, atau saya nggak beli makanan, ya udah oke, thanks. Jangan diperpanjang ya. Karena itu dinilai oleh klien-klien di luar negeri, ya, oleh klien dalam negeri juga dinilai. Kalau dia nggak berminat, umpamanya Pak Mana tawarin kopi, oh saya bukan bidang kopi, ya udah terima kasih ya Pak, terima kasih, nah, udah selesai pembicaraannya, ya. Jadi harus di follow up sampai tuntas. Halo. Oke, nomor 8. Ini penting nih, Bu Melani penting nih nomor 8. Bu Irma juga. Jauhi berdebat dengan customer. Nah, itu penting ya. Jadi customer itu kadang-kadang suka menekan kita, itu nomor 8. Kita nggak usah balas. Kita butuh ordernya, bukan argumentasinya. Itu penting ya. Jadi kalau dia bilang, wah ngomong sama kamu setuju. Ya, itu menekan tuh. Nggak apa-apa, saya sering begitu kok dari luar negeri. Saya, oke, thank you sir, thank you. Kalimat ujungnya, how about my product? Do you interested want to buy or not? Harga kamu kemahalan. Ya, jadi kalau saya tidak layani gitu. Saya tawar, oke, thank you very much. Gitu aja, ya. Dia kadang-kadang suka menekan. Ya, luar negeri itu, apalagi pembeli ya. Kita jangan berdebat dengan klien, ya, dengan customer. Nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya kita lakukan apa yang baik, kita sampaikan gitu loh. Supaya dia, wah ini boleh juga nih. Saya punya pembeli ya suka menekan ya sama saya. Dia bilang, Pala, I don't understand what your price. Why your price so expensive? Katanya dia bilang gitu. Saya bilang, ya, terus saya bilang, so what the price you request? Saya selalu bilang, harga berapa yang you minta? Saya bilang gitu. Pokoknya dia
Karena luar negeri ini kan dia butuh barang, tapi juga dia tahu Indonesia juga kadang-kadang suka dibodoh-bodohin gitu loh. Ya Pak Sodikin, jadi kita harus steady dengan posisi kita sebagai penawaran barang. Ya, jadi kita sampaikan dengan baik. Nomor 9. Nah, ingat ya, kita itu mau mau menawarkan barang. Jadi kita jangan terlalu pelit gitu loh ya. Kalau dia ada WA, kita harus telepon WA-nya. Ya, sekarang kan internet kan murah, call by WA. Ya, jadi jangan hanya kirim pesan aja. Saya tuh sering telepon klien saya di luar negeri pakai WA, yang klien baru, apalagi klien lama. Ya, klien baru, klien lama itu penting itu. Itu bagaimana cara memasarkan produk. Jangan WA aja, pelit gitu loh. Nggak boleh, apalagi yang paket internetnya tuh istilahnya bukan IntiHome, paket data terbatas. Paket saya jangan ya. Kita udah dikaruniai teknologi bisa nelpon orang pakai WA lebih murah. Jadi kalian harus telepon, klien baru juga ditelepon langsung ya. Kalau bahasa Inggrisnya nggak bisa, jadi supplier seperti yang saya bilang. Jadi kelompok bagaimana memasarkan produk itu bisa dalam negeri, apalagi dalam negeri. Anda harus rajin ya telepon klien ya. Telepon, halo Pak Sodikin. Sebenarnya ibaratnya umpamanya Bu Melani lah klien saya. Halo Bu Melani, ada di mana? Apa ada di Gunung Sitoli kah? Gitu. Oh ya, bagaimana Gunung Sitoli hari ini hujan terus nggak? Apa sih produknya? Nah, kayak gitu. Kita bangun komunikasi. Jangan pelit. Nelpon klien ya, nomor terakhir. Nah, memasarkan produk itu harus diperhatikan stoknya. Jangan kita pasarin barangnya kagak ada. Nah, itu juga masalah. Saya sering tuh. Orang nawarin barang, begitu saya follow up, stoknya nggak ada. Akhirnya saya jadi nggak semangat juga memasarkan. Ya, jadi memasarkan itu bisa dibilang 90% tergantung diri kita. 10% bayar. Kalau yang baik udah kita sampaikan, Pak, tinggal nunggu bayar. Kita tinggal ngambil keputusan nih orang serius atau enggak. Hari ini saya memasarkan beberapa barang di luar negeri. Saya pasarin aja dengan sabar. Ya, dan memasarkan itu jangan satu item, beberapa item, dan jangan satu klien. Ya, Bu Melani, cari lagi terus pembelinya. Umpamanya barang A, cari terus pembeli. Saya lagi memasarkan produk ya. Saya terus tiap hari pasarin. Oke, saya buka tanya jawab. Silakan, ada yang mau ditanya nggak? Bagaimana memasarkan produk? Silakan. Pak Pahala mau nanya dong. Ya, Bu Melani. Pak, ini kan pada dasarnya kita sebagai trader itu kadang-kadang waktunya untuk di depan komputer itu sangat menyita waktu ya. Karena kan tipe orang ada yang dia orang lapangan, ada yang memang dia bisa tahan duduk lama, ada yang konsentrasinya hanya terpusat di laptop bisa, tetapi ada yang kita berpikirnya kemana-mana. Artinya kan ini stylenya masing-masing pengusaha untuk bisa efektif dalam menjalankan proses tradingnya, kan gitu ya. Nah, menurut Bapak nih, pengalaman Bapak, apakah untuk menjalankan proses di e-commerce ini itu harus di awalnya itu harus kami sendiri si trader ini supaya tahu prosesnya, atau sebenarnya kita bisa alihkan ke orang lain gitu untuk melakukannya dan kita yang lebih mensupervisi. Gimana ya Pak ya? Mempekerjakan orang sih boleh Bu Melani untuk kerja atas nama kita. Tapi kalau bisa kita dulu gitu loh. Nah, kalau Bu Melani nggak kuat 3 jam ya udah saya kasih 30 menit lah per hari. Tapi harus rutin gitu loh 30 menitnya. Jadi saya menggambarkan diri, ini kan depan komputer itu kan karena warung kita itu kan toko kita ya komputer ini sebetulnya. Jadi kalau kita punya toko, baik toko tradisional atau toko kita di mall, ya kita harus buka toko dari pagi sampai sore. Nah pertanyaannya boleh nggak suruh staf yang buka toko? Boleh, nggak apa-apa, bos.
datangnya siang boleh, nggak apa-apa. Yang penting dia menguasai gitu loh. Nah masalahnya nih untuk jawab-menjawab ya harus panggil orang lain lagi gitu loh. Nggak apa-apa Bu Melani, kasih orang yang sarjana lah yang mengerti soal bahasa Inggris. Karena ini kan ke bahasa Inggris nantinya. Jadi Bu Melani harus memperkerjakan satu orang untuk jadi marketing. Nah, suruh orang itu ikut webinar kita biar kita training supaya jadi trader, kira-kira gitu. Gimana Bu Melani? Oke Pak Not Pak, thank you. Nah, Ini dia. dari Mbak Irma. Mulyate. Saya bacakan dari Mbak Irma. Pak, saya ingin bertanya, tadi Bapak jelaskan bahwa dalam menawarkan produk itu jangan hanya menyampaikan apakah Anda mau membeli produk saya dengan harga sekian. Pak, bisa tidak menunjukkan kepada kami bentuk penawaran yang Bapak buat kepada calon pembeli by email? Itu yang ini materi 1 itu pendahuluan. Itu ada di materi 1 Mbak Irma. Nih Coba kita kasih bisa lihat. Nih, ini contoh surat perkenalan dan ini contoh surat penawarannya Mbak Irma. Jadi contoh surat penawaran, nama barang, produk harus ada, quantity dalam satu kontainer harus ada, packagingnya harus apa. Jadi kalau umpamanya jualannya kopi, tanya sama Pak Manat, packingnya apa? Umpamanya dalam bag berapa? 50 kilo, 60 kilo, ya. Terus price, harga harus ditentukan. Kalau saya ya nawarin harga itu sampai negara tujuan CNF. Peban cara pembayaran. Kalau saya pembayarannya selalu titik in advance 100%. Model gini, Mbak Irma. Modelnya. Jadi ada nama barang, quantity dalam satu kontainer, ya. Terus packaging. Kalau kopi mungkin nggak perlu 40 feet lah, 20 feet. Ya. Tinggal ganti. Tinggal tanya Pak Manat, satu kontainer berapa ton. Terus packagingnya, terus harga ini bagaimana cara ngitungnya? Kemarin di asumsi price sudah disampaikan. Oke, kita lanjut ke materi 6. Ini dia. Materi 6 ini judulnya supplier dan eksportir. Ini penting ya. Jadi supplier itu satu kelasnya itu pabrikan, supplier, juga, gudang, distributor, itu supplier. Sedangkan eksportir itu pedagang lokal dan pedagang internasional. Ya, oke. Terus, ya itu supplier ya. Nah sekarang, ini materinya kelihatan nggak? Oke, ini materi 6. Jadi dari awal saya mau bedakan antara supplier dan eksportir. Ya, jadi supplier itu dan eksportir itu dua-duanya harus masuk e-commerce. Ya, harus register dan harus display di pahalakita.com, ya. Nah, khusus supplier masuk situ aja cukup. Tapi kalau eksportir dia juga harus masuk di e-commerce internasional, ya. Supplier nggak perlu, cukup di Pahala Kita aja, ya. Itu bedanya di situ. Tapi dua-duanya harus masuk e-commerce, ya. Nomor 2. Nah, ini saya dapat istilah besar dan banyak ini dari mana? Dari pertanyaan saudara-saudara juga. Jadi produk sendiri itu terus diperbesar, ya. Jadi seperti Pak Manat, usahanya harus diperbesar. Tapi di lain pihak perlu diperbanyak aneka produk yang kita jual. Nah, itu untuk Pak Melani itu. Jadi usahanya perlu digedein, aneka produknya perlu diperbanyak, makanya saya istilahkan besar dan banyak, ya. Ini namanya dagang, trader, ya. Diperbesar produknya Pak Manat, digedein. Tadinya 1 kilo satu hari 10 kilo, tadinya 10 kilo 100 kilo, kira-kira gitu. Ya, nomor 3. Nah, supplier itu tugas pokoknya itu nyiapin stok. Bisa dia, bisa juga pabrik yang tempat dia belanja. Nggak harus dia yang menyiapin stok. Nah, sedangkan pedagang atau eksportir, tugasnya adalah menjual. Awalnya jangan nyiapin stok. Pedagang itu bukan nyiapin stok. Seperti Pak Manat, Ibu Melani. Bu Melani sebagai produsen nyiapin stok.
Stok itu bisa ibu yang nyiapin, bisa pabrikan yang nyiapin. Pamanat, bisa juga petani yang nyiapin. Tapi di sini Pamanat udah nyiapin stok, berarti Pamanat itu supplier, ya. Jadi ingat ya, jadi Pamanat dia tidak harus untuk mencari pembeli di luar negeri, dia nyiapin stok, cari pedagang mana yang mau beli produknya. Nomor 4, nah ini penting ya. Eksportir saya beli barang dari supplier untuk dijual di dalam dan ekspor. Pembayaran dari eksportir trader itu harus tunai. Jangan biasakan ngutang. Jadi kalau saya mau beli produknya kopi dari Pamanat itu harus tunai. Nggak boleh ngutang. Kasihan Pamanat kalau ngutang. Nggak boleh. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita dapat pembayaran dari luar negeri juga 100%. Jadi jangan kita terima uang, bayar ke Pamanatnya, ngutang. Nggak boleh itu. Ya. Nah, nomor 5 nih. Nah, ini apakah supplier dan eksportir bisa kerjasama? Bisa. Ke depan dia bisa bikin PT baru, bisa bikin pabrik baru. Boleh. Itu yang terjadi antara Hong Kong dan Cina. Hong Kong sebagai pedagang, Cina sebagai supplier. Tapi sekarang itu udah bergabung mereka. Hong Kongnya jadi pabrikan, Cinanya jadi pedagang. Kerjasama mereka. Itu nomor 5. Itu dia ya. Jadi ingat ya, kita itu mau mengarahkan diri kita jadi supplier. Pabrikan, distributor, agen. Kita juga diarahkan jadi pedagang dalam dan luar negeri. Apakah pedagang boleh? Jadi gini ya, antara supplier dan pedagang di awal itu harus diperhatikan ya. Jangan tumpang tindih ya. Contoh gini, contoh. Kita nih kadang-kadang nggak sabaran. Baru order sekali, waduh, si pahala nih jualnya ke India. Supplier langsung ke India. Kalau bisa janganlah. Jangan, dia fokus dulu sampai dia menguasai, modalnya cukup. Baru dia boleh jadi eksportir. Tapi di awal itu nggak boleh. Ya, biasakan kita kerja dengan baik. Ya, jadi kalau kita supplier dikenalkan oleh pedagang, dia kasih kartu nama, dia telepon sendiri, itu juga nggak boleh tuh, harus dijaga etika. Ya, demikian juga pedagang, trader, umpamanya kita beli kopi dari Pamanat, terus Pamanat beli kopinya dari Pak Bani, ini contoh aja. Wah, kita langsung main terobos aja ke Pak Bani, nah, itu juga nggak boleh. Ya, ingat ya, kita harus jaga marwah supplier dan pedagang. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Ini bagian ke-6 nih, ini penting nih. Coach Pahala, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, Coach, kalau misalnya ada orderan saya dibayar pakai LC itu bagaimana ya, Coach? Ya, sebetulnya pembayaran LC itu nggak ada masalah kalau Mbak Lili punya finance untuk nyiapin barang. Karena kan umpamanya gini, dia Mbak Lili terima LC, barangnya umpamanya produknya dari Pamanat. Kan produknya Pamanat kan kopinya harus dibeli, nggak boleh ngutang. Jadi kalau Pak Bu Lili punya finance cukup, nggak apa-apa. Saya kenapa selalu merekomendasi tunai, karena saya nggak punya duit untuk beli barang produknya Pamanat. Kalau saya bisa terima LC, cuman waktu beli Pamanat langsung mana finance, mana uang, kan gitu. Ketawa tuh Pamanat. Oh, udah bicara hepeng langsung senyum-senyum. Memang itu udah apa? Molo hepeng. Ya, jadi Bu Lili. Ya. Kalau saya sih menyarankan minta pembayaran tunai di depan. Ya, karena ini kan saya punya juga produknya talenan ya, Coach. Jadi butuh waktu yang perlu butuh pengerjaan lah maksudnya. Kalau begitu,
Seperti yang saya sampaikan di mana tuh ya? Di materi berapa tuh ya? Pembayaran. Ada coaching. Ya, di materi pembayaran itu kan saya udah sampaikan, nggak usah deh. Jadi pembayaran bagian nomor 2 tuh, partial payment. 50%, 50%. Nah, itu untuk orang yang delivery-nya 1 bulan atau 2 bulan. Jadi, begitu tanda tangan kontrak, minta 50%, terus 50% lagi nanti 1 minggu sebelum pengiriman. Jadi prosesnya seperti itu ya. Ya, LC diterima, dia kan buka LC untuk pembelian misalnya 1M lah gitu. Nah, terus kan saya juga butuh dana, Coach Pahala, untuk beli bahan baku kan? nah kalau gitu jangan pakai LC, pakai partial payment. Oh, Tapi iya. kalau Kita kan butuh beli dana, beli bahannya, bahan baku, kayu jati kan? ya inilah masalah kita. Bukan hanya Mbak Lili aja, masalah saya juga. Masalah Pak Manat juga ini. Masalah Mbak Rini juga. Jadi caranya atau masalah Mbak Rini juga, semua bermasalah di bidang yang sama. Jadi gini Mbak Rini, begini Bu Lili ya. Bu Lili ada nggak yang supplier yang nggak harus Bu Lili yang semuanya jalanin? Karena Bu Lili ini sebagai supplier juga sebagai pedagang. Iya. Jadi kalau saya sih menganjurkan di awal ini kalau bisa jadi supplier aja lah dulu Bu Lili. Cari pedagang yang mau Bu Lili ketemuin. Mereka nih kan saya dapat bayar Korea. Mereka ini udah urgent, jadi butuh akhir Desember ini. Si talenan itu tuh ceritanya. Nah, saya udah nyari ke perajin-perajin, mereka juga lagi pack gitu loh, lagi high season untuk pengerjaan furniture dan lain-lain gitu. Nah, jadi gini Bu Lili. Bu Lili jadi supplier lah. Atau kalau mau jadi trader, minta sama si Korea, berapa lama delivery-nya? Sebulan lebih ya? Iya, dia minta saya mau bikin PO dalam minggu depan, itu harus jadi akhir Desember. Jadi 3 minggu lah kurang lebih. Oh, itu 50% lah minta partial payment. Korea itu, ini saya pengalaman dagang Korea ya. Iya. Korea itu memang susah dimintain duit di awalnya. Tapi kalau kita bisa menunjukkan stoknya, gampang. Sebetulnya semua negara gampang. Saya ya, karena saya kan udah terima pembayaran. Karena saya memang didukung oleh supplier yang bonafit sih. Jadi gini, Mbak Lili, Korea kalau udah lihat tuh berarti udah bisa diyakinkan bayar 50%. Dia minta cairkan 30% aja, dia nggak mau. Mbak Lili, dia tidak mau, kenapa? Coba ceritain ke saya deh. Kita bedah habis. Kenapa dia nggak mau? Padahal dia udah datang kan ke sini. Betul, udah datang, udah survei pabrik kita, maksudnya pabrik rekanan kita ya. Udah senang banget, udah foto-foto segala macam gitu. Nah, terus kan akhirnya dia bilang dia mau pesen kan 1 kontainer si talenan dari kayu jatinya. Gitu. Nah, terus saya bilang dong, ya kamu bikin PO. Terus dia bilang ya dia mau bayar pakai LC. Saya bilang ini dicairkan 30% karena saya butuh dana untuk beli bahan baku. Saya bilang gitu, 30% saya kerjakan. Jadi Bu Lili udah paham ya? Ya. Ada something wrong tuh kalau dia nggak percaya udah dikasih lihat stoknya. Saya Bu ya, saya ini 100% trader, nggak punya gudang, nggak punya barang, nggak punya deh, saya hanya punya skill aja. Tapi ketika komunikasi bilang, do you want to buy or not? Saya bilang gitu, yes. Okay, you come here to make sure for the payment. Okay, when ready, I visit you. Saya tinggal telepon pabrik. Pabrik, tolong minta mobil dong. Kebetulan saya di Surabaya waktu itu. Jadi Ibu harus dievaluasi kenapa dia nggak mau bayar. Harusnya bayar dong. Karena nggak common sense Bu. Dia mau order tapi dia nggak keluarin duit. Lo kemana produsen mau jalan nggak ada uang down payment?
Kan nggak masuk di akal saya, Bu. Iya benar, makanya kita bilang kita kan butuh dana untuk beli bahan baku, untuk nyiapin kan kayu jati mesti dibeli itu, mesti Enggak, disiapin Ibu dulu. jangan bilang begitu, Bu. Ibu jangan bilang uang itu dipakai untuk bahan baku. Ibu bilang sama dia mana bukti bahwa you mau beli. You nggak ada ngomong doang mah everybody can do it like that. Bilang gitu. Aku bilang sama customer saya, Mister, I'm request your money, don't think that I don't have money. Maksudnya saya minta duit itu jangan pikir saya nggak punya duit. Saya punya duit. Duit saya dalam stok. Sekarang duit you mana? Gitu, Bu. Negonya tuh begitu. Ibu harus skill. Mungkin saya akan kasih materi bagaimana skill dalam menego ya. Nah, Dulu tuh. Ke depan. Tapi Ibu, yakinkan pembeli. Mister, kalau you nggak kasih duit, bagaimana saya tahu you mau order? Gitu, Ibu kasih tahu. How I know that you will to order my good? My production continue product. Itu bagaimana kita tahu you mau beli. Kalau you nggak kasih duit, bagaimana? Sorry ya, you better go back. Sekarang skill saya udah meningkat ya, saya hanya ngomong, yo, go home aja deh. Saya bilang gitu. Orang kemarin aja saya ketemu klien dari WA, dia minta harga FOB, saya nggak mau, saya maunya CNF. Terus dia bilang, saya biasa FOB, ya kebiasaan you lah gitu, kebiasaan saya CNF. Jadi Ibu, jangan bilang uangnya mau dipakai buat, memang ke situ, tapi Ibu bilang, saya bagaimana pengen tahu Anda serius. Produksi saya mah jalan terus. Without your order, my production still continue. iya. Gitu, Bu. Jadi Bu harus yakinkan dia dengan cara gitu ya. Oke, siap. Ada Pak Agus Wahyudi. Apa kabar, Mas Agus? Udah lama nggak lihat. Halo Pak Agus Wahyudi. Bu Reni, halo. Masih ada waktu 4 menit lagi. Ibu, Halo. ada yang mau ditanyakan, Bu Reni? Iya, Ibu, ada yang mau ditanyakan? Belum Pak, belum. Belum dia. Sudah register di pahalakita.com belum, Ibu? Udah kemarin tapi belum selesai. Oh, masalahnya di mana, Ibu? Belum kelar. Masalahnya detail produknya aku belum takut salah tulis. Oh iya. Ya udah ntar langsung lanjutkan, Bu. Biar Baik, produk baik. Ibu bisa dilihat di internasional. Hingga ini kalau Ibu, berarti jika ada kendala bisa saya bantu nih, Bu. Tapi ada kendala ya, Bu? Nggak ada? Nggak ada. Nanti aja kalau itu saya japri aja ya. Iya, Kalau misalnya saya japri, lagi Bu. mau input data. Japri di grup ya, Bu ya. Pasti kita balas, Bu. Oke. Ya baik-baik. Kita dibantuin dong Coach, jualin barang-barang kita gimana tuh? Udah masuk pahala, belum ada yang nanya. Oh, boleh. Kirim penawarannya ke email saya, Bu. Emailnya Coach apa? Nanti di chat ya. Di setting. NPS. Ini saya chat Ibu ya. Ya Bu Liliana sudah saya chat Ibu ya. Terima kasih. Monggo Saya di share. kasih ya Langsung dikirim saja tawarannya ya. penawarannya, Ibu. Iya. Ini Oke. yang barang-barang saya yang siap ini ya. Ya sudah ada stok, Bu. Udah ada stok. Ibu, Koreanya coba kasih ke saya deh. Saya suruh customer saya hubungin dia. Customernya Coach, oh gitu. Maksudnya kalau nggak terfollow up, sayang gitu loh. Iya, dia tuh si Korea ini dia itu sering ke Indonesia. Dia punya gudang. Suaranya kok nggak kedengeran ya? Halo? Nggak kedengeran. Halo. Suaranya? Jadi si Korea ini dia punya pabrik di Korea, Coach, pabrik furniture. Nah, karena di Korea bahan baku kayu kan terbatas, makanya dia beli dari Indonesia. Dan dia punya gudang di Jepara, dia punya produksi juga. Makanya dia ngerti dari A sampai Z itu dari hulu ke hilir, dia udah keliling Indonesia, cari kayu, cari bahan-bahan, cari barang dan sebagainya. Ketemulah sama saya udah kasih best price lah gitu ya. Kasih lihat pabrik rekanan kita kemarin tuh di Magelang gitu. Dia udah oke, udah seneng banget. Nah, terus saya itu dong tanyain ya mana PO-nya lu mau minta 2 kontainer PO-nya sama pembayarannya gitu loh. Dia bilang iya saya mau bayar pakai LC. Makanya saya bilang LC itu kayu 30%. Iya, makanya
saya mau bayar pakai LC, pakai bank apa tuh kemarin dia bilang bank Korea lah gitu. Saya bilang iya nggak masalah, tapi saya minta cair 30% karena saya harus persiapan bahan baku. Saya bilangnya begitu memang. Karena kan ya lu minta dadakan orderan, saya kan mesti kayak invest lagi dong. Kalau lu nggak jadi beli gimana seperti yang coach bilang tadi. Kalau nggak ada pegangan buat saya, gimana kita kerjakan gitu loh. Oh, dia punya usaha juga di Indonesia. Iya, dia punya pabrik. Dia nih vice president, bosnya tuh di Korea. Di mana tuh daerah, pokoknya daerah terpencil lah di Bu Korea. Lili, kalau gitu mah susah ketemu yang model gitu. Ember. Ini Koreanya Korea merki gitu. Korea Iya, Arab. jadi Bu Lili kirim aja nanti. Jadi gini Bu Lili ya. Bu Lili produknya apa sih? Talenan kayu jati, spon. Google. Ibu udah cari-cari. Google coba. Jadi Pak. Google ya, maksudnya cari penawarannya di luar negeri gitu yang biasa trade itu ya. Ya ini kayak gini kan gambarnya nih kan. Ini saya bukan di share screen Pak. Share screen ya, kayak gini ya. Bentar. Coba lihat deh di komputer ya. Bu. Ah iya kayak gitu. Jadi yang ada talenan kayu jati utuh tuh kayak gitu. Yang ada bentuknya apa ya gimana Ibu? Yang begini ada bentuknya Bu. Jadi yang bentuknya Ada nih apel. ya kayak apel, terus kayak yang kotak-kotak gitu, terus yang ada pegangannya miring, terus Ya, yang ini. buat roti Prancis gitu yang panjang tuh baguette gitu. Ini Bu Lili suppliernya cukup bonafit nggak? Sangat bonafit karena gede sekali pabriknya itu pabriknya itu 4 hektar di Magelang. Magelang ya. Yaudah, saya bantuin ya. Tapi saya bantuin Bu Lili gini nih. Coba kita pergi ke talenan, bahasa Inggrisnya apa ya? Chopping board, CHO chopping board, ya CHO PPING. Chopping block ya. Board Oh, board. itu BOARD ya, nih chopping board kayu. Nah, itu dia. Ini di IKEA nih. Ini IKEA, coba deh chopping board in Korea coba. Ini kita lihat di ini ya. Ibu sering-sering deh ke Google. Google ya, oke. Ini saya lagi perhatiin juga nih biar belajar, biar pinter. Gue dibodohin ntar sama si Korea. eBay, coba lewatin. Ini masih medsos. Flipkart, coba cari. Ini nih. Lock and Lock. Ini perusahaan dari Korea nih, Lock and Lock. Ya, jadi gini, dia beli sama kita, dia mau jual di Asian on TV gitu loh, Coach. Dia pesan sama saya tuh 4 set. Saya kirim ke grup, boleh nggak kirim gambarnya? Boleh, apa enggak? Biar diliatin ya. Nih, kayak gini nih dia pesannya. Bentar. Grupnya grup pahala ya. Nih, aku kirim deh biar bisa dilihat. Coba lihat di grup Pahala. PM, paid member. WA kita. Mana WA kita? Bukan oh, PM. Mana PM kita? ini buka dua Apa? kasihan PM. dulu. Kan PM. Bisa. PM aja yang dibuka. Ntar lagi loading Ibu ya, mohon hitung Ibu ya. Ya, nggak apa-apa, loading. Kita lola. Oh, berarti Bu Lili harus mempertajam cara mencari pembeli nih, Bu. Ya, itu Coach, bener. Itu yang saya perlukan. Makanya saya bilang, aduh mau masuk pahala nih, pengen dibantuin sama Coach. Biar dapat pembelinya yang benar-benar. Nah, udah coba. Udah ini belum. Kalau di saya sih udah tandanya. Udah masuk. Coba di-share. PM www.pahalakita.com. Iya, di-share yang Pahala. Barusan jadi yang paling akhir kan barusan nih jam 15. Oh, ini dia. Nah, itu dia. Nah, itu. Ini produk dari Pak suppliernya. Supplier saya, iya. Jadi saya bikin udah sesuai ukurannya si Korea minta. Dia Coba minta sampel, udah saya kasih ke- sampel. Bu, di Google udah paham ya cara nyarinya. Ya, Coba sekarang kita ke EC21 coba ya. EC Plaza aja. EC Plaza. Oke. Saya catat biar inget lagi. EC Plaza e-commerce.
Itu chopping board bisa nggak ya? Saya lupa lagi intinya apa. BO, ya, ARD, BOARD, chopping board. Nah, itu dia. Nah, Nah, ini perusahaan Korea nih. Chinese Korea, Chinese, punya Korea. Korea. dia dari bambu tuh. Nah, Punya dari kalau plastik. saya kan asli dari kayu jati yang umurnya 30 tahun. Oh, Dia tuh dari bambu tuh, multifunctional bambu. Sama dari silikon ya. silikon ya. Nah, Ibu rajin-rajin aja tuh, Bu. Lihat nggak? Lihat, kelihatan. Saya lihat. Nah, kan jadi yang ini nih, yang paling ujung kan dia bikin set tuh, bambu chopping board. Nah, dia tuh mau jual kayak begitu, Coach, satu set itu 4 biji tadi saya punya, itu mau dijual di Asin on TV sama dia, sama pabriknya. Dia juga pesan sama saya sedotan, 6 kontainer, sumpit 6 kontainer itu untuk Starbucks di sana. Karena yang disposal sekali pakai buang. Oh, sumpit ya. Sumpit sama sedotan kayu untuk Starbucks. Nih, lihat ya. Iya. Coba saya pengen lihat nih. Indonesia ada nih, coba Indonesia. Cuma 10. Nah kan, itu cuma dikit ya. Kain. Tapi bukan, Pak. Bukan, Indonesia itu martabur. skateboard ya, bukan chopping board. Iya, ini rupanya. Ya itulah kan kita chopping board tuh. Benar. Benar, cuman nggak ada yang mendisplay. Iya, ini mah pistolnya. Jadi kita bisa masuk ke situ ya, Coach ya. Betul, Ibu harus terampil memang ke situ. Nah, saya mau tanya dulu, ke Google udah paham nggak? Saya belum maksimalkan Google terus terang. Yang Google Trends ya, Google Trend ya, Coach ya. Apa Google Ads? Google biasa. Google Oh, biasa. Google biasa. Coba kumaha. Google chopping board. Tuh. Terus cari nomor 2. Tadi tuh terus lewatin mana yang berhubungan. Lock and lock nih, coba lihat nih, lock and lock ini Korea punya nih. Nah, udah kirim ke sini penawaran. Kirim ke lock and lock itu ya. Oke. Ship to South Korea available. Oke. Shipping fee. Ini Tapi reviewnya cuma 65 tuh. Reviewnya dikit ya. Yang beli berarti 65 itu saja. ya artinya inilah, atau cari yang lain lagi coba. Di sini eBay, ini apa nih? Korea Silicon. Nah, coba lihat nih. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ini apa nih? Ini bahasa mana? Turki. Nggak ngerti nih dari mana nih. Oh, ini tulisan ini Jerman ini. Jerman ya. Jerman ya? Ini nih, dikirim nih penawaran. Penawaran ke situ ya. Oke, saya foto bentar. Ya, jadi caranya gitu. Cara menawarkannya itu yang saya lakukan tiap hari, Bu Lili. Ya, oke. Pokoknya saya lihat di Google ya, Coach ya, kayak gitu cari, terus nanti ketemu kontaknya, ketemu emailnya, itu saya kirimin penawaran ya, Coach ya. Ya. Nah, penawarannya jangan kasih harga dulu ya. Ya. Jadi contoh penawaran coba di e-commerce yang tadi itu yang ditanya sama itu tuh. Pendahuluan ada kan? Ini dia, ini penawaran ya. Nah, ini karena kita baru, jadi price-nya dikosongin. Siap, saya foto. Jadi kalimatnya biasanya begini nih ya. Kalau saya kasih penawaran bunyi gini loh. We know your, hello, how are you? We know your company from internet. We are the trading company. One of the product is chopping board. Gitu. We can supply chopping board to you in regular basis. Produk chopping board. Quantity-nya bagaimana, packaging-nya bagaimana, kasih tahu di situ. Oke. Harga dikosongin, pembayaran tulis kayak gitu. Ya. Kasih di bawahnya. Tiki in advance ya, 100% ya. Oke. Iya. Terus sama website kita.
semuanya. Nah, ingat ya, ini kan website perusahaan. Ibu kalau belum ada website, pakai aja link URL. Nah, coba buka pahalakita.com. Nah, coba ditaruh. Ini kan ada shopping bot nih, bukan nih yang dia punya nih. Nah, dia punya. Nah, ini Itu saya yang display. nah ini nih Bu Lili lain kali atau disempurnakan aja ininya. Ini nggak perlu harga, jangan dikasih di sini Bu Lili. Oke. Nanti saya revisi. Nah, ini coba buka yang saya punya deh. Nylon waist atau inner tube. Nylon. Ah, ini nih. Coba cari yang ini, buka ini. Ini kalau nawarin kayak gini modelnya, Bu. Oke, sebentar saya foto lagi. Lihat aja nilon, lihat yang saya punya. Ya. Nah, ini jadi gini ya, judul kalau saya ya kasih judul. Kalau Ibu judulnya berarti chopping board kan? Ya. We are trading company. Kalau saya kan trader. Ya. Indonesia. One of our export product is nylon. We can supply nylon to you in regular basis. Please send your inquiry direct to my email. Kasih juga nomor WA-nya. Kayak gitu. Oke. Siap. Jadi description of good-nya modelnya begitu. Baik coach. Siap. Boleh ya model Ibu, tapi kasih aja please contact us directly, kasih nomor WA, kasih Dan email ya. address, kasih namamu. Ya, oke. Siap. Jangan kasih harga di sini. Oke. Jadi Bu Lili di Google itu usahakan 20 penawaran per hari ya, minimal. Ya, oke. Baik coach, terima kasih banyak coach. Mau lihat Godang. Boleh hati godang, boleh kembali ke menu. Ada lagi yang mau ditanya, ini udah lewat 15 menit. Barini, bagaimana Barini Bandung? Pak Sodikin ada yang mau ditanya? Pak, boleh deh mau tanya, kalau seandainya ada kalau bayar yang menanyakan harga itu sebaiknya saya menawarkannya apa sih Pak? Rekomendasi Bapak Pak? FOB atau apa Pak? Oh, kalau saya CNF. CNF Pak ya? Ya, selalu CNF. Kayak kita yang belum pernah gitu kan, kita belum pengalaman ininya Pak gitu ya. Kita pikir kalau FOB kan kita sampai di ini aja Pak ya. Ya, Apa namanya pelabuhan kita gitu. Kalau menurut Bapak gimana Pak ya? Kita belajar. CNF, makanya kan saya bikin asumsi price. Halo? Asumsi price coba tanya gitu ya. CNF. Gitu ya Pak ya? Sedikit udah tahu asumsi price kan Pak? Halo? Ya? Ya halo. Agak Asumsi price udah tahu. Asumsi price Pak Sodikin sudah tahu. Ya, yang waktu itu kan saya minta linknya tuh Pak untuk apa file Excel, tapi waktu itu saya cari kok nggak ada ya Pak ya, katanya udah dikirim Pak. Masih ada Pak di grup atau di apa di itu? grup. Carinya di dokumen Pak. Bapak buka grup cari di dokumen ada. Coba kasih lagi di WA group kasih lagi. Di grup PM ya Pak ya? Di grup PM. PM dia PM. Nah, ini dia. Langsung kelihatan. Kelihatan nggak? Di WA group. Sudah dikirim Pak. Oh di WA grup ya? Siap. Sip. Udah keluar sih Pak. Kayaknya. Nah. Nanti saya pelajarin tuh Pak untuk mengenai harga itu Pak. Pak Sodikin dan kawan-kawan, kalau ada pertanyaan ditanya, jangan nunggu hari Jumat, kelamaan. Ditanya aja setiap hari Pak Sodikin, nanti dijawab kok sama kita di sini. Tujuannya kan supaya cepat jadi pedagang, cepat jadi supplier. Ya, jadi jangan ditunggu hari Jumat, nunggu jam 4. Sayang waktunya terbuang sia-sia. Bu Lili juga ya, kalau ada pertanyaan, sampaikan di sini, jangan nunggu. Iya, Coach. Tanya aja di PM, nanti kita jawab kok.
Kan tujuan dari webinar ini kan pendampingan ekspor. Supaya Nah, ini kita nih yang terakhir ya, saya mau sampaikan juga, tolong jangan lupa cari lagi pedagang supplier yang baru. Jangan lupa, itu penting. Supaya banyak supplier dan pedagang yang sayang kalau acara kita ini pesertanya dikit. Ya, Coach, kalau teman saya mau gabung, ini ajak aja ke sini ke Pahala terus bayar 500.000 gitu ya? Jadi gini loh, istilah bayar tuh begini loh. Tujuan bayar itu supaya serius sebetulnya. Memang Ya, ada teman saya, dia di Hong Kong, dia orang Indonesia, lagi tinggalnya di Hong Kong. Nah, dia mau orang Hong Kong mau udah langsung aja suruh bayar deh 500.000, murah bagi dia mah. Langsung aja suruh bayar supaya dia ini serius. Ya, oke. Nanti minta aja nomor rekeningnya. Udah tahu kan nomor rekeningnya seperti biasa kan? Sudah. Ya, jadi Bu Lili yang di Indonesia juga boleh cari terus orang-orangnya ya, supaya kita banyak nih. Saya sih targetnya yang di Indonesia tuh kita bisa mencetak 2 juta orang lah untuk jadi pedagang dan supplier. Mantap. Ya, jadi Bu Lili kalau ada ketemu orang, ayo udah kamu jadi supplier deh, jadi pedagang. Gitu. Nanti Ya, dia juga pinter jualan orangnya, ibu-ibu ini pinter sekali. Dia orang Indonesia, cuma memang lagi tinggalnya di Hong Kong sama suaminya. Dia juga berbisnis. Nah, kemarin itu dia lagi minta mangga sama saya, kan lagi musim mangga tuh. Saya bilang, ya kamu cek coba di Hong Kong apa yang lagi tren, saya bisa masukin, saya bilang gitu. Yaitu rumput laut boleh. Yaitu kalau dia mau makanan ya. Tapi kalau produk yang lain banyak. Umpamanya ini sarang burung walet bagus. Nih. Sarang burung walet bagus. Gitu. Iya. Okay. Ya, jadi bagi teman-teman tolong bawa lagi peserta yang baru karena itu bagian dari ini juga ya, bagian dari mempermudah kita. Kalau saya sih bilang begitu, mempermudah kita berdagang gitu loh. Kalau banyak orang tuh mudah gitu loh. Jadi kita bisa sama orang yang sudah menangani. Jadi lebih gampang gitu loh. Ya, jadi saya selesaikan acara hari ini, kita 1 jam. Saya undang teman-teman semua, saudara-saudara. Kalau ada pertanyaan, jangan nunggu hari Jumat ya. Tanya aja tiap hari, kalau ada yang nggak ngerti nanti dijawab kok. Ya, saya juga bersedia jawab, dan tolong minggu depan bawa lagi banyak orang. Kenapa saya bilang bawa banyak orang itu? Memang ada misinya 2 sih ya. Tapi misi yang utama tuh supaya banyak pedagang sih sebetulnya kita nih. Saya tuh targetnya tuh kalau bisa 2 juta orang nih kita cetak jadi pedagang. Rata-rata per provinsi itu sekitar 200.000 orang. Banyak kok Balili, orang-orang di sekeliling Balili itu daripada bengong mandang matahari dengan dia ikut webinar ini. Iya, betul. Ya, terus aja saudara-saudara. Jadi nggak apa-apa deh, nggak bisa bahasa Inggris ya udah jadi supplier aja dia. Yes. Jadi tinggal dia, nanti kita bantuin bagaimana cara mencari pembelinya. Kan yang jadi trader kan bukan hanya saya. Di sini ada Mbak Melani, ada Balili. Balili ini ikutin aja langkah yang saya udah ceritakan. Kan saya kan ulang-ulang terus kan nih. Iya. Pasti dapat kok pembelinya. Amin. Iya. Ya, jadi tawarkan terus tiap hari 20 penawaran seperti yang saya sampaikan. Nanti talenannya juga cari juga ya pembeli ya. Iya. Tiap hari saya akan, kalau saya hanya 5 email per hari, Mbak Bu Lili. Oke. Kalau Bu Lili mah mantep begitu, 30 email lah per hari. 30 email ya. Ya, ini lagi bongkar-bongkar kartu nama yang lama-lama yang saya tahu pernah dari kemarin sebelum pandemi itu kan sering ikut yang seminar-seminar online tuh. Ya. Ya, nah saya lagi bongkar-bongkar ini.
email-email yang luar negeri, yang Meksiko, Ethiopia, yang Mesir. Ya, pokoknya begini loh, kita welcome deh. Karena kan kalau saya udah membantu Mbak Lili kan bisa bantu orang lain. Jadi Mbak Lili jangan tunggu hari Jumat deh. Setiap hari kalau ada pertanyaan, kalau saya ada waktu, saya pakai Google Meet juga bisa. Udah biasa pakai Google Meet. Ini Sylvia nih, siapa nih Sylvia nih? Halo Sylvia, liatin dong ininya videonya. Bu Sylvia. Halo Sylvia. Ini ada Mbak Rini, gimana? Bagus. Ya, jadi jangan lupa ya minggu depan bawa orang. Bawa orang ya minggu depan. Mas Sodikin tolong bawa orang minggu depan Pak, ajak yang lain. Oh, ya Pak, insya Allah Jadi Pak, putus-putus gini ya. Mungkin lagi hujan deras kali ya Pak ya, koneksinya lagi Ya kurang sekarang lancar. hujan, ini mendadak hujan Pak. lagi. iya hujan. Iya, Deras. hujan deras. Ya nggak apa-apa dong, hujan kan berkat. Kenapa kita ini? Amin. Ya, Siapa? jadi saya rasa udah cukup ya. Jadi saya undang saudara kalau ada pertanyaan, lakukan supaya cepat gitu loh jadi trader. Saya senang kalau Pak Sodikin itu jadi trader. Ya Pak. Ya, jadi saya senang Bu Lili jadi trader, Pak Agus Wahyudi. Pak Agus Wahyudi ada di mana di posisi ini? Irma, bagaimana Irma? Udah makin mengerti nggak di kau? Kalau ada pertanyaan tanya ya. Iya Pak, nanti akan kutanyakan di grup Pak. Ya, jadi jangan nunggu hari Jumat, tanya tiap hari di sini. Iya betul. Tanya aja di grup PM. Kamu udah masuk PM kan? Sudah Pak. Iya, tanya ya. Karena Iya, Pak. makin cepat dan bawa teman-temanmu ikut di sini. Masa di Sumatera Utara nggak ada orang lagi selain kamu? Nanti akan aku tunjukkan. Ya, ya nggak mungkin lah, orang Sumatera kan 10 juta mah ada kali. Iya Pak. Ya, jadi bawa supaya mereka banyak jadi pedagang. Kan bagus tuh. Kalau ada jadi pedagang berarti bantu Pak Manat untuk memasarkan produknya. Ini kan masalahnya kita latih sampai melotok. Ya, Bu Melani sudah oke? ini Bu Reni. Ya gimana Bu Reni sudah oke Bu? Ya Bu Reni, jika ada pertanyaan lagi jangan menunggu hari Jumat Ibu. Bisa setiap hari tanyakan saja di grup. Baik, siap. Bu Melani, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu Irma, Bu Liliana? Mas Iren, itu hari ini kok saya nggak bisa koneksi lewat laptop ya? Kenapa ya? Agak beda atau gimana settingannya ya? Gimana Pak? Pak Sodikin? Ya. Hari ini saya nggak bisa koneksi ikutan webinarnya lewat laptop tuh kenapa ya? Nggak bisa koneksi di. Itu di sync out dulu, Bapak kan masuk lagi Pak. Dikeluarin dulu aja Zoom-nya. Zoom-nya keluar dulu, sync out, baru masuk lagi dengan email Bapak. Sign out ya. Ya, ntar dengan masuk lagi aja bisa. Bukannya udah mau selesai ya, Toh? Oke. Ya. Ya, sudah selesai nih. Udah mau selesai. Ya sudah, ntar selebihnya jika ada yang ditanyakan tidak perlu menunggu hari Jumat ya, bisa ditanyakan langsung di grup. Siap. Oke. Oke. Bye. Oke, Coach. Terima kasih, Bapak Hala. Sehat selalu. Thank you Pak. Thank you. Ya, jadi seperti itu materi yang kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ekspor kami. Bagi yang ingin lanjut untuk menjadi eksportir, silakan hubungi CS kami di nomor berikut, bisa di-save. Dan jangan lupa segera register dan display produk Anda di e-commerce https://pahalakita.com agar dilihat oleh orang banyak sampai ke luar negeri, supaya menarik minat internasional untuk membeli. Saat ini e-commerce B2B kami masih free member dan free register. Ayo, display terbatas. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube kesayangan kita. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video ekspor dari kami. Terima kasih, salam eksportir. Dadah.